Pemirsa, unjuk rasa hari ini, 4 November 2016 diharapkan berjalan damai. Aksi ini dilandasi oleh dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Untuk membahas bagaimana jalannya proses hukum terhadap Ahok, kita akan membahasnya bersama Asep Iwan Iriawan sebagai pengamat hukum pidana. Selamat pagi, Kang Asep. Selamat pagi. Terima kasih telah bergabung. Sama-sama. Dan kita tadi melihat ternyata sudah ramai sekali di kawasan Masjid Istiqlal hari Jumat ini, ya. Dan kita ketahui juga kemarin sebenarnya Habib Rizik telah dipanggil sebagai keterangan saksi. Iya. Namun Anda melihatnya bagaimana ini? Proses hukum yang sebaiknya dilakukan nantinya supaya setidaknya menenangkan masa hari ini. Gini, satu hal, kita negara-negara hukum, hukum kita berdasarkan konstitusi Undang 45. Pembuat undang-undang dasar itu sangat-sangat brilian, sangat pintar sekali. Ya, di situ ada dua pasal yang sangat bagus. Satu, kemerdekaan berserikat, berpendapat dijamin oleh undang-undang. Itu pasal 28E kalau yang sekarang. Tapi sebelumnya itu bagus sekali. Ada pasal 27. Di depan hukum itu sama. Wajib menghormati hukum dan pemerintahan. Artinya apa? Ketika orang ada berserikat, berpendapat seperti sekarang, ya, dijamin oleh undang-undang. Tapi juga ketika berserikat, berpendapat, wajib dong menghormati hukum. Artinya apa? Demonstrasi boleh aja dijamin oleh undang-undang. Tapi ada aturan koridor hukum. Nah, kembali. Ketika siapapun yang mau pejabat, mau rakyat, mau penjahat, ketika ngomong sesuatu, apakah perbuatan pembicaraan yang sekarang tanda petik menista atau menoda agama, Pak Ahok ini, apakah berpotensi pidana atau tidak? Sekali lagi, yang tahu penyelidik. Nah, sekarang kan sedang bergulir proses. Nah, artinya oleh polisi sedang ada masih penyelidikan loh, ya. Sekali lagi, penyelidikan itu tindakan apa? Tindakan untuk menemukan apakah ada tindak pidana atau tidak, apa ada tersangka atau tidak. Nah, jadi katakanlah sekarang apa yang dikatakan Ahok di Kepulauan Seribu, nah itu jadi pertanyaan, apa perbuatan pidana itu bukan. Makanya sekarang tahapnya penyelidikan itu full bucket, pengumpulan barang bukti dan keterangan. Nah, keterangan itu bisa dari keterangan saksi, keterangan ahli, misalnya katakan Habib Rizik, nah sebagai saksi. Tapi perlu diingat, saksi itu yang dia lihat, dia dengar dan dia alami. Apakah Pak Habib Rizik ini sebagai saksi? Kalau saksi harus dia lihat, dia dengar, ngalami. Atau sebagai ahli yang beri keterangan untuk jenisnya persoalan. Apakah perkataan atau perbuatan yang disampaikan oleh Pak Ahok merupakan penistaan atau penodaan terhadap agama. Saya pikir penyelidik yang tahu. Maka itu penyelidik harus mengumpulkan barang bukti dan keterangan. Tapi kita lihat ini kan beberapa barang bukti yang diajukan sebenarnya terlihat dalam bentuk video. Ya. Lalu juga ucapan yang memang membawa ayat yang dianggap sebagai menistakan agama. Nah, apakah ini menjadi kuat nantinya sebagai proses hukum selanjutnya? Gini, dalam hukum pidana itu ketika ada perbuatan, ya, pertanyaan, apakah perbuatan ini perbuatan melawan hukum atau tidak? Nah, perbuatan melawan hukum ini harus sama dengan pasal yang dituduhkan. Nah, misalkan sekarang kan di KUHP ada pasal 156A. 156 itu ancamannya 5 tahun maksimal kalau seseorang mengeluarkan perasaan, ya, atau melakukan perbuatan yang sifatnya menoda agama. Nah, kalau unsur itu menoda agama atau mengeluarkan perasaan yang sifatnya menoda agama, itu perbuatan yang dilakukan siapapun, entah Ahok, entah Asep, entah Aceh, entah siapapun, masuk itu, dia bisa dipidana. Tapi kalau enggak, ya nggak bisa. Nah, untuk melakukan itu harus dikumpulkan alat bukti. Alat bukti itu limitatif. Bisa saksi yang dia lihat dengar ucapannya, misalkan Pak Ahok atau Pak Asep mengatakan menodai agama. Atau ahli, nanti jelas. Nah, ahli tadi betul, kepolisian betul. Ahli tidak dilihat, ahli bahasa. Bahasa itu akan dilihat intonasi, konotasinya, motivasinya apa. Kan bisa mengatakan, misalkan duduk. Nah, duduk kan bisa kasar atau rendah atau gimana, banyak. Atau juga misalkan maksudnya apa, nah harus dilihat. Nah, apakah itu sifatnya menodai atau bukan, itu dari bahasa. Kemudian yang ada, lihat nggak pernyataan itu, kan barang buktinya kan di video. Nah, itu barang bukti sekali, itu bukan alat bukti, karena itu barang bukti. Kemudian juga nanti ahli lain, ahli hukum. Nah, ahli akan melihat perkataan-perkataan itu apa kategori perbuatan melawan hukum atau tidak. Nah, sekiranya penyelidik betul sekarang tepat kita apresiasi dan setinggi-tingginya kepada pihak kepolisian. Apalagi sekarang kan Kapolri menyatakan, udah mulai hari ini Senin akan dipanggil. Bahkan kita lebih hormat lagi kan ketika Presiden, kita kawal semuanya. Karena jelas tadi di depan hukum itu sama siapapun. Ya, mau pejabat, penjahat, pelayat, siapapun. Depan harus dihormati. Tapi sekali lagi, ketika ini perbuatan ini, jangan ada kepentingan-kepentingan apapun. Kita lihat semua, karena kan mengawal. Kalau itu memang pidana, ya proses. Kalau enggak juga dipaksakan. Ada tekanan apapun. Berarti penyelidikan ini harus seimbang, begitu ya? Bukan seimbang, karena gini, konstitusi kita bagus sekali, 24 ayat 5. Proses acara itu diatur dengan undang-undang. Jadi siapapun orang melakukan tindak pidana di Republik ini, itu aturannya kitab sucinya adalah KUHP. Nah, kita melakukan cara pidana itu legalitas. Jadi siapapun orang melakukan perbuatan pidana, entah menodai agama, entah perkosaan, entah pembunuhan, ada aturan main tadi yang diperintah konstitusi. Nah, ketika katakanlah sekarang kasus ini Pak Ahok
dalam tanda petik ada laporan oleh 100 orang lebih dianggap menodai agama, harus diproses. Tapi sekali lagi proses, apakah itu perbuatan melawan hukum atau tidak? Sekali lagi yang tahu adalah penyelidik di Polri. Baik, nanti kita tahan dulu Kang, karena kita mau lihat dulu bagaimana nih situasi yang sudah ada di kawasan Patung Kuda. Di sana sepertinya sudah terpantau ramai oleh massa yang hari ini akan melakukan aksi damai. Nah, bisa Anda lihat pemirsa, di kawasan Patung Kuda ini sudah banyak sekali massa yang berkumpul, yang bergerak dari Masjid Istiqlal. Dan tetap saja memang transportasi berjalan normal ya. Tidak ada yang berubah seperti yang dikatakan oleh PLT Gubernur juga hari ini. Saya pikir gini, kalau boleh saya komentar ya, nggak apa-apa lah. Kita demo udah biasa di beberapa negara juga udah terbiasa. Demo kita hadapi dengan biasa, pendemo juga dengan santun, dengan damai. Karena gini, persoalan hukumnya, jangan sampai ketika ada orang misalkan tanda petik dianggap menghina atau menodai agama, nah kita mendemo juga sama-sama menghina. Itu kan tidak boleh. Sekali berserikat berpendapat itu ada batasannya undang-undang. Karena ada undang-undang berserikat. Saya pikir ya nggak apa-apa, kalau saya dimanapun demo ya silahkan. Dan kita mungkin seru, ya biar anggap aja rekreasi. Tapi ini kan kita bisa lihat sebenarnya, di mana tuntutan para massa ini sudah jelas untuk menuntut Ahok yang diduga melakukan dugaan penistaan agama tadi. Mereka meminta itu diproses dan arahnya adalah supaya Ahok bisa benar-benar diproses secara hukum. Nah, Anda melihat ini apakah bisa nantinya proses ini memuaskan dalam tanda kutip? Ya, kita hormati siapapun yang melaporkan pasti ingin diproses. Dan kita kan tadi saya katakan, Kapolri sudah menyatakan sedang diproses, sedang diminta keterangan ya para saksi, terakhir kepada saksi nanti Senin juga Ahok akan diminta keterangan juga. Ya kita kan prosesnya sudah berjalan. Nah cuman kita juga memahami ketika ada para pelapor entah apapun perasaannya pengen cepet kan. Emang peradilan itu sederhana, mudah, biar ringan supaya cepet semuanya. Tapi kan tuh ada aturan main. Sekali lagi harus penyelidikan. Karena apa? Ketika orang itu katakanlah tanda petik dinyatakan tersangka, harus memenuhi persyaratan bukti permulaan. Ada cukup bukti bahasanya, bahasa kode cukup bukti itu tadi minimum 2 alat bukti. Tadi pertanyaannya, apakah ada yang mengetahui misalkan Bapak Ahok melakukan penodaan terhadap agama? Apakah keomongannya itu betul-betul penodaan agama? Nah minimum 2 alat bukti. Nah sekarang baru barang bukti kan, rekaman. Nah sekarang rekaman juga kan nanti dilihat. Nah kalau itu memang katakan memenuhi, akan jalan prosesnya. Tapi kalau tidak memenuhi, jangan paksakan juga. Sekali lagi negara kita negara hukum, aturan mainnya ada. Alat bukti apa yang nantinya bisa... Nah, sekali lagi, alat bukti limitatif. KUHP mengatur 183 itu ya bahwa hakim harus yakin dengan, sekali lagi, ini orang suka salah. Yakin tuh karena alat bukti, bukan yakin plus alat bukti. Dia diyakinkan kelak di pengadilan bahwa orang melakukan perbuatan dengan alat bukti. Nah alat bukti limitatif. Ya orang jangan keterangan saksi yang dia lihat, dia dengar, dia alami. Kalau dia lihat, berarti tidak orang yang kemungkinan di Kepulauan Seribu. Ya dengar gak ucapan Pak Ahok tuh. Nah kedua ahli itu untuk menjernihkan persoalan. Betul nggak bahwa itu adalah penodaan agama? Tadi bisa ahli bahasa dan sebagainya. Misalkan surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri. Artinya hanya itu limitatif, di luar itu tidak boleh alat bukti. Yang sekarang orang suka mengembangkan indirect, circumstantial evidence. Itu sebenarnya sistem yang lain. Tapi sekali lagi KUHP kita legalistik, kontekstual, limitatif. Artinya ketika orang apakah itu perbuatan melawan hukum atau tidak, parameternya alat bukti, yaitu ada saksi, ahli, surat, petunjuk atau terdakwa. Di luar itu tidak boleh. Jangan paksakan, karena negara hukum itu jelas aturan mainnya. Siapa yang berhak nanti menghadirkan alat bukti ini, terutama orang yang mungkin mendengarkan langsung di Pulau Seribu? Tidak, gini, karena 156A itu bukan delik aduan, tapi delik biasa. Siapapun orang melakukan penodaan agama, bahkan di Undang-Undang ITE juga ada pasal 28 junto 45 ya. Jadi siapapun yang menyebarkan kebencian agama itu bukan delik aduan, tapi delik biasa. Ketika delik biasa, setiap penegak hukum harus mencari barang bukti dan keterangan. Jadi kalau sekarang yang melaporkan menghadirkan ahli silahkan saja, tapi nanti penegak hukum baik penyidik, baik di penuntutan maupun di pengadilan punya relevansi nggak, punya keterkaitan nggak? Nah, kalau cuma dia hanya ngomong tapi nggak ada keterkaitan, tidak didukung alat bukti yang lain, ya percuma juga. Tapi sejauh mana seharusnya polisi, walaupun sekarang sudah berusaha menenangkan dengan cara memproses Ahok, tapi sejauh mana nantinya pihak keamanan, aparat keamanan negara ini bisa mengamankan situasi dari para massa ini? Satu, saya sangat percaya, ya saudara-saudara seiman, seagama saya, ya diajarkan oleh Rasulnya, oleh pimpinannya, oleh kitab sucinya, saya yakinlah pasti akan dengan santun dan damai. Kalau itu tidak santun damai kan tidak sesuai dengan ajaran Islam, rahmatan lil alamin. Nanti bisa ketawain.
yang lain kan, satu itu. Kedua, ada jaminan dari Presiden, malah dari Pak Prabowo, dari pimpinan-pimpinan lembaga negara, bahkan keamanan Panglima sama kepolisian, kita percayakan. Artinya apa? Ketika pendemo juga melakukan, apalagi habis Jumatan kan, pas habis menghadapan Allah, kemudian di luar teriak-teriak, kan nggak lucu. Ya, ketika teriak-teriak dengan santun, sampai kan ada masalah kok. Itu sampaikan, keamanan juga, saya juga sangat bangga ya, ketika misalkan kepolisian kemarin, terlepas apapun ya, dia menurunkan kepolisian bersorban, poluan berjilbab. Nah, kalau dua-duanya dengan santun, saling menyuarakan, saling menjaga keamanan. Ya kita istilah sekarang kan kita bersaudara. Kenapa enggak? Kenapa? Negara ini dibangun di atas apa? Peradaban yang berbudaya hikmah. Tapi kalau nanti ada kebiadaban dengan tipu daya kata-kata, memperberingas umat, yang rugi Republik kok. Sekali lagi, yang rugi Republik. Katakanlah terjadi suatu kaos negara Republik ini, yang rugi semua kok. Baik. Maka yang paling rugi adalah umat Islam sendiri. Karena mayoritas di Republik ini jangan buat. Tapi saya percayalah, kedua baik yang demo maupun yang jaga, yakin kok, saya yakin. Tapi kalau ada penyusup, misalkan di selir ada oleh siapa menteri mengatakan ada ISIS, nah kita gebukin ISIS rame-rame. Nanti kita lanjut lagi Kang, karena memang situasi yang diharapkan hari ini damai juga ya. Usai jeda kita akan menuju bagaimana situasi di Istana Negara dan kami akan lanjutkan lagi dialog bersama Kang Asep. Tetaplah bersama kami di Breaking News Aksi Damai 4 November. Kembali lagi bersama Kang Asep sebagai pengamat hukum pidana. Tadi kita sudah lihat nih Kang, ternyata masa juga sudah mulai ramai. Lalu juga sepertinya cara polisi dan pihak keamanan yang akan mensiagakan poluan berjilbab, lalu juga nanti ada polisi bersorban. Ini adalah tindakan-tindakan yang bisa dikatakan untuk membuat aksi hari ini bisa berjalan tenang juga ya? Justru saya menarik gitu kan. Kapan coba ketika akan demo, biasanya kan sejak awal keamanan ini pasang gitu kan. Coba damai itu kan indah. Coba kalau misalkan ketawa senyum, malah saya berharap nanti ya pendemo, Polri, TNI, zikir bareng kok di Monas, kan enak gitu. Kenapa enggak? Biarin aja, proses hukum sedang berjalan. Terserah lah mau teriakan apa. Tapi kan lebih indah lagi kalau teriakan sama-sama menyatunya. Kalau dulu istilah kan ABRI masuk desa, ya. Sekarang kan TNI sama Polri. TNI Polri sama-sama gitu kan, lebih indah. Saya yakin rakyat Indonesia akan dengan apresiasi kok. Tapi kalau di situ misalkan sama-sama pendemo ngotot dengan bahasa yang kasar, bahasa yang tidak layak diucapkan, padahal kan dia sedang meminta juga kepada Ahok, karena Ahok dianggap juga tidak layak misalkan. Tapi kalau misalkan tua dengan santun, maaf dengan segala, saya tidak bermaksud di khutbah Jumat ya, kan Rasulullah pernah mengajarkan Nabi Muhammad itu ketika beliau misalkan di Taif dilemparin batu, dulu dijanjikan apa, bahkan beliau pernah diisolasi, tapi dia mendoakan dengan bahasa-bahasa yang santun. Sehingga juga kaum yang memang merasa menginikan terenyuh ya, jadi simpatik, bukan simpatik. Nah, sekarang kalau di Indonesia seluruh umat muslim yang katakanlah yang mengadakan demo sekarang dengan bahasa santun, dengan damai, pihak keamanan juga silakan demo, ayo kita sama-sama, disambut oleh polisi bersurban, poluan berjilbab, TNI juga berjilbab, itu sama-sama bareng. Kenapa enggak? Saya pikir indah, biarlah proses hukum kita percayakan Polri. Karena apapun, kalau ada proses hukum nanti ada kesalahan, ada intervensi, ada tekanan, apapun bentuknya yang menghambat proses hukum, saya kira tidak hanya Indonesia, luar negeri melihat. Tapi kembali, pentingnya kita kebinekaan, keberadaban, keadaban, bukan kebiadaban ya. Sama-sama lah kita. Indah kok, ini hari Jumat kok, bagi orang Islam kan hari yang mulia. Ayolah di Monas kita zikir rame-rame. Baik, enak. Tapi jelas di mana tuntutan daripada masa ini adalah supaya Basuki Cahayapurnama segera diproses atas dugaan penistaan agama ini. Sampai mana nantinya para masa ini akhirnya ya keinginan mereka bisa tercapai? Misalkan saya misalkan nggak puas dengan seseorang. Nah, maksa orang itu harus diproses. Nah, sekali lagi, proses hukum itu ada aturan mainnya tadi KUHAP. Nah, yang tahu aturan main KUHAP ini sekarang masih penyelidikan, bukan penyidikan. Aparat kepolisian Republik Indonesia, Bareskrim lah katakan. Nah, tentu kita percayakan kepada mereka. Silakan, karena mereka juga independen, nggak bisa diintervensi, nggak bisa ditekan oleh siapapun, ya. Nah, kalau mereka bisa ditekan oleh siapapun, bahaya negara ini. Ini kebetulan lagi Ahok, jangan lagi ada yang lainnya kan. Menurut saya, percayakan kepada proses. Kalau proses menyimpang, sekali lagi, kalau proses hukum tuh bicara tentang hukum tok, ansih. Tapi kalau ada proses hukum, ada tekanan politik, main semua-semua, akan gagal. Akan ketahuan belakang hari. Sekali lagi, persoalan ini kan sederhana, satu. Apakah perbuatan Ahok yang dilakukan di Kepulauan Seribu itu tindak pidana, kategori pasal 156 atau Undang-Undang ITE, nah kita serahkan kepada penyelidik. Kita dukung penyelidik. Silahkan mencari bukti-bukti Ahok untuk diproses. Sekali lagi, kalau memang proses, nanti itu merupakan perbuatan pidana,
dan ada saksinya, ya sekali lagi ada barang buktinya, mungkin penyelidikan naik ke penyidikan. Tapi secara hukum juga, kalau tadi tidak memenuhi unsur pidana, siapapun yang memaksakan kehendak harus diproses, tidak mau di unsur pidana, harus dengan legowo sama-sama. Karena kita harus belajar berdemokrasi, artinya ketika proses hukum itu mau dipersyaratkan, proses. Tapi kalau tidak, jangan paksakan. Karena negara hukum ini tidak boleh didasarkan atas paksaan. Nah, sekali lagi, itu yang penting bagi siapapun. Kalau itu nanti dimulai setiap orang melakukan dianggap ya, melakukan tindak pidana dan kemudian memaksakan pendapat, orang itu harus dipenjara, harus ditangkap. Bahaya. Baik, berarti berapa lama proses penyelidikan ini sampai nanti akhirnya ada hasilnya? Nanti kita akan bahas, Kang. Usai jeda, tetaplah bersama kami di Breaking News Aksi Damai 4 November. Bersama Kang Asep, Kang, kita bisa lihat sebenarnya video yang beredar di mana memang saat itu Ahok menyampaikan ya sebenarnya pesan di mana nanti jangan takut untuk memilih kalau nanti ternyata terpengaruh dengan ayat. Nah, sebenarnya poin apa saja yang masuk dalam hukum pidana nantinya? Apakah memang dari ucapan Ahok tersebutkah? Atau mungkin ada orang yang mengartikan tersebut salah atau bagaimana? Gini, sekali lagi kan, ketika orang dianggap menodai atau menista agama, di KUHP pasalnya cuma ada 156A. Itu juga bukan peninggalan Belanda, supaya diketahui. Itu adalah PNPS 165. Jadi ada penistaan terhadap agama berbentuk penetapan presiden, kemudian diselipin di KUHP. Maka jadi 156A. Nah, itu ada disebutin. Jadi kalau orang salah satunya ya, istilah penodaan atau sekarang media menggunakan menista terhadap agama. Orang itu mengeluarkan perasaan, melakukan perbuatan noda agama. Nah, kemudian disebut noda agama itu apa? Nah, yang tahu apa? Yang tahu kan ahli hukum, ya, kemudian ahli bahasa. Nah, kemudian juga apakah pernyataan Ahok ketika menafsirkan saya tidak tahu persis karena saya tidak melihat, ya. Hanya kita mengikuti media. Ketika di Kepulauan Seribu menyatakan dalam tanda petik menafsirkan surat Al-Maidah, menyatakan dan sebagainya, saya sekali nggak ngerti. Nah, apakah sekali lagi perbuatan Ahok itu masuk nggak penodaan agama? Nah, sekali lagi, nah untuk menyatakan bahwa Ahok dianggap melakukan penodaan agama, maka sekarang tahapnya penyelidikan tadi kan. Makanya si penyelidik ini mengumpulkan barang bukti. Nah, tadi dikatakan terakhir tadi, apakah ada batas atau tidak? Kalau ini barang buktinya memang tadi ujungnya akan ketemu bahwa ini memang pernyataan Ahok adalah merupakan tindak pidana, maka akan menjadi naik ke penyidikan. Artinya Ahok menjadi tersangka. Tapi sebaliknya, kalau selama penyelidikan bahwa menurut sekali lagi penyelidik ya sekali lagi bahwa tidak diketemukan alat bukti, itu bukan perbuatan pidana, bukan penodaan agama, ya nggak bisa Ahok jadikan tersangka. Itu aturan mainnya, sekali lagi bahasa hukumnya itu tidak bisa. Sekali lagi tidak bisa orang penyelidik ditekan, dipaksa, diintervensi, ya. Sekali lagi, kalau Ahok memang tadi terbukti sekali lagi bahwa pernyataannya dalam ketika di Pulau Seribu memenuhi kategori unsur 156A, sekali lagi, ya penyelidik bisa menaikkan statusnya. Nah, setelah barang bukti tadi betul-betul memenuhi persyaratan cukup bukti ya. Kalau enggak ya nggak bisa. Tapi berarti tidak ada jangka waktu kah untuk... Nggak ada, jangka waktunya gini, jangka waktu itu ada ya, penyelidikan tuh makanya lama penyelidikan tuh. Jangka waktunya sekarang kalau memang nanti jadi ini terbukti perbuatan itu betul-betul pidana, otomatis. Karena kalau di penyidikan, mulai siapa tersangkanya. Nah ketika tahu tersangkanya, penyidik punya hak untuk menangkap, menahan. Tapi dengan 3 alasan. Takut menghilangkan barang bukti, takut melarikan diri, atau mengulangi perbuatannya. Sekali lagi, kalau itu terbukti. Tapi kalau enggak ya selama tidak terbukti ya tidak pernah jalan. Makanya penyelidikan namanya juga menyelidikan untuk menemukan tindak pidana atau menemukan tersangkanya. Kalau enggak ada ya nggak bisa sampai kapanpun ya tetap kan banyak orang dilaporkan pencemaran nama baik, fitnah itu di kepolisian banyak kok. Tapi nggak bisa ditindaklanjuti. Karena apa? Kalau itu tindak pidana, kasih contoh lah. Kita tanyakan yang kasusnya kejadian wakil ketua KPK Saud kan dulu. Itu kan saksinya di media sebelah itu kan. Sampai sekarang juga nggak ada. Apa itu bisa diproses atau tidak? Ternyata etik. Persoalan etik. Dan sekarang Ahok ini ya kita percayakanlah sepenuhnya kepada penyelidik. Saya yakin lah kita percaya penuh kepada Kapolri. Ya kan? Karena dimonitor oleh semua. Baik. Barang bukti sebenarnya dikatakan sekarang sudah ada beberapa barang bukti yang terkumpulkan. Tinggal ini alat bukti yang menguatkan nantinya. Nah, dan setelah itu ada beberapa saksi, lalu juga ahli bahasa dan lainnya yang akan dihadirkan nantinya. Kuatkah nanti setelah ini dikumpulkan untuk menghasilkan jawaban atau hasil penyelidikan ini membuktikan jika ternyata Ahok salah? Gini, secara hukum gini, kalau saksi pasti nggak tahu. Kita juga udah tahu lah, walaupun kita ada audit tuh kata orang ya, bahwa Pak Ahok di Pulau Seribu ngomong ABCD tadi kan, pasti ada yang melihat.
Cuma kan sekarang persoalannya menjawab persoalan tadi. Apakah kalimat Pak Ahok ini termasuk kategori penodaan agama atau bukan? Itu intinya kok di pasal 156A. Ya, atau kalau mau ke 28 ya di Undang-Undang ITE Junto 45. Nah, hanya itu aja. Apakah pernyataan Ahok ini ya merupakan penodaan atau penistaan terhadap agama? Kalau itu kategorinya masuk, jadi barang itu. Tapi kalau enggak bisa. Dan jangan paksakan sekali lagi. Nah, kalau memang ini Pak Ahok memang memasuki misalkan unsur penodaan agama, penistaan agama, tanpa dipaksa, tanpa ditekan, saya yakin penyidik akan menjadikan siapapun tersangka gitu. Tapi kalau enggak ya sebaliknya. Jika menjadi tersangka, hukuman pidana apa yang akan... Nah, yang akan maksimalnya sih yang 156A 5 tahun. Dan 5 tahun ke atas kan bisa ditahan. Tapi sekali lagi itu kewenangan penyidik ya, sekali lagi. Nah, kita percayakan lah, saya yakin. Sekarang bagaimana sekarang penyelidik ya mengartikan apakah ini unsur pernyataan Ahok ini memenuhi unsur tadi dianggap penodaan agama atau tidak. Siapapun yang mengatakan bahwa Ahok penodaan agama, tapi sebaliknya ini hukum tidak bisa dipengaruhi. Nah, nantilah penyidik ini menentukan si penyelidik ini kategori enggak, kan banyak kasus-kasus 156 itu pernah banyak putusan jurisprudensi. Kapan orang dikatakan menodai agama? Contohnya dulu pernah aja kan media, siapa tuh yang sekarang suka jadi narasumber juga, dulu kan dalam tabloid. Ketuliman A. Dulu juga pernah ada beberapa perkara. Nah, sekali lagi, apakah itu sama dengan apa yang dikatakan Ahok sekarang ketika dia memberikan sambutan di Kepulauan Seribu? Saya kira ini akan dilihat oleh siapapun. Dan masih terus diproses ya? Harus proses, apapun harus diproses. Ya, kan? Tapi sekali lagi, proses ini kita awasi semua dan kita akan mengikuti. Baik, ini akan diikuti dan juga seperti yang dituntut oleh siapapun peserta aksi damai hari ini ya, siapapun juga ya. Baik, nanti kita akan kembali lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami di Breaking News Aksi Damai 4 November.